Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini adalah pembelajaran pertama kita di semester 2. Setelah sebulan kemarin kita sudah melalui fase hubul Quran. Nah, hari ini kita akan kembali belajar matematika dan materi kita hari ini adalah tentang pecahan. Siapa yang masih ingat, waktu semester 1 Ustazah sudah sempat membahas tentang pecahan. Nah, di semester 2 ini Ustazah kembali akan menjelaskan tentang pecahan, bagaimana cara menuliskan dan membaca lambang bilangan pecahan. Oke, sebelum kita mulai, Ustazah akan jelaskan dulu apa sebenarnya itu pecahan. Nah, jadi pecahan itu adalah bagian dari kesatuan sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar. Nah, jadi apabila kita melihat sebuah benda dan satu benda tersebut dibagi sebanyak sama besar, maka itulah yang disebut pecahan. Contohnya, apabila kita memiliki satu buah roti, kemudian roti tersebut dibagi dua dengan bagian yang masing-masing sama besar, maka itulah yang dimaksud pecahan. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana sih cara membaca lambang pecahan. Nah, seperti bilangan lainnya, jadi pecahan juga memiliki lambang. Nah, jadi pecahan itu terdiri dari adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana pembilang adalah posisi bilangan yang ada di atas dan penyebut adalah bilangan yang ada di bawah. Seperti gambar yang seperti contoh yang Ustazah berikan di sini. Jadi di mana nilai A adalah sebagai pembilang dan nilai B sebagai penyebut. Nah, cara membaca pecahan adalah pembilang per penyebut. Contohnya, apabila pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2, maka kita membaca 1/2. Nah, apabila pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 1, maka kita membacanya 2/1. Jadi perlu diingat cara membacanya adalah pembilang per penyebut. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana menentukan pecahan sebagai bagian dari kesatuan? Nah, di sini Ustazah sudah berikan contoh satu buah pizza. Jadi yang pertama adalah satu bagian pizza yang masih utuh. Jadi masih utuh, belum terbagi. Nah, di bagian berikutnya adalah satu buah pizza yang dibagi dua. Nah, di mana masing-masing bagian itu sama besar ukurannya. Nah, maka pada saat dibagi dua, itulah disebut pecahan 1/2. Kenapa disebut 1/2? Karena ada dua bagian yang dibagi dalam satu bagian tersebut. Nah, sedangkan yang gambar berikutnya adalah gambar pizza yang dibagi 4. Kalau tadi cuma dibagi 2, sekarang dibagi 4. Nah, maka disebut sebagai 1/4. Di mana satu bagian pizza tersebut dibagi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Nah, contoh berikutnya adalah dalam gambar ini, di sini ada sebuah taman. Di dalam sebuah taman tersebut ada 9 anak yang sedang bermain. Nah, 4 di antara anak-anak tersebut adalah anak laki-laki. Ustazah berikan di sini gambarnya, ini anak laki-laki. Terus yang ini, dan yang ini. Jadi ada 2 anak laki-laki yang bermain bola, yang satu bermain trampolin, dan yang satunya lagi bermain hula hoop. Nah, jadi jika ingin dijadikan dalam bentuk pecahan, jumlah anak laki-laki yang bermain adalah 4/9 dari keseluruhan anak yang ada di taman. Karena jumlah total anak yang ada di taman adalah 9, sedangkan jumlah anak laki-laki adalah 4. Nah, dengan kata lain, pembilang adalah jumlah bagian, sedangkan penyebut adalah jumlah keseluruhan. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar pecahan? Nah, sebenarnya mempelajari pecahan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kita jadi tahu bagaimana cara membagi sebuah benda dalam
ukuran yang adil atau yang seimbang. Jadi tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil. Nah, itulah salah satu manfaat kita belajar pecahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini ada kata 1/5. Jadi dalam Islam pun ada hitungan pecahan. Nah, jadi salah satu manfaatnya adalah kita juga bisa sekaligus mempelajari bagaimana cara pembagian dalam Islam. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.